warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu semua, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu ikuti protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak dan hindari kerumunan. Pada pagi hari ini kita akan masuk pembelajaran tentang fluida dinamis. KD kita pada hari ini yaitu KD 34 menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi. Di mana tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu memahami penerapan asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menganalisis gejala-gejala alam dengan asas Bernoulli pada fluida dinamis dengan karakter religius, nasionalisme, mandiri, integritas, gotong royong, dan peduli lingkungan. Fluida dinamis merupakan fluida ideal, di mana fluida dinamis terdiri dari beberapa aliran fluida, memiliki persamaan kontinuitas, ada hukum Bernoulli, serta penerapan persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Fluida ideal memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya tidak kompresibel, tanpa gesekan, dan fluida ideal merupakan aliran stasioner. Aliran fluida memiliki dua jenis aliran. Yang pertama adalah aliran laminer. Apa itu aliran laminer? Aliran laminer adalah aliran yang mengikuti lintasan yang mulus dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Bisa kita jumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Aliran berikutnya adalah aliran turbulen. Apa itu aliran turbulen? Aliran yang ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu menyerupai pusaran. Kita sering menjumpai aliran turbulen di sungai-sungai dan di selokan-selokan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam persamaan kontinuitas, di mana persamaan kontinuitas berasal dari kata dasar kontinu. Kontinu artinya adalah berkelanjutan atau terus-menerus. Di dalam persamaan kontinuitas ini, kita belajar yang namanya debit. Debit kita lambangkan dengan Q besar, di mana debit adalah jumlah volume air yang mengalir tiap satuan waktu. Apa itu persamaan kontinuitas? Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa debit aliran fluida itu selalu konstan. Berapa jumlah air yang masuk sama dengan jumlah air yang keluar. Sehingga lahirlah persamaan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan seterusnya. Di mana A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2 dan seterusnya. Sehingga hubungan antara luas penampang dengan kecepatan air adalah berbanding terbalik. Semakin besar luas penampang suatu pipa atau selang, maka kecepatan alirannya semakin lambat. Begitu juga sebaliknya. Jika luas penampangnya kita perkecil, maka kecepatan aliran air semakin besar. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Perhatikan gambar berikut.
Jika diameter penampang pipa besar 2 kali diameter penampang pipa kecil, berapa kecepatan aliran di pipa kecil? Cara penyelesaiannya adalah, yang pertama kita harus tahu dengan persamaan apa kita bisa menyelesaikan soal berikut ini. Tentunya melihat dari soal, dilihat dari gambar yang diketahui adalah kecepatan V1 dan V2, kemudian luas penampang A1 dan A2. Berarti kita sudah jelas kita menggunakan persamaan kontinuitas, di mana diketahui diameter pipa 1 sama dengan 2 kali diameter pipa 2, di mana kecepatan pada pipa 1 itu sama dengan 5 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapakah kecepatan air pada pipa V2? Maka kita gunakan persamaan kontinuitas Q1 sama dengan Q2, A1 V1 sama dengan A2 V2. Untuk mencari luas penampang 1, kita gunakan persamaan 1/4 VD1 kuadrat. Untuk mencari A2 1/4 VD2 kuadrat. Karena di ruas kiri dan ruas kanan memiliki 1/4 V dan 1/4 V, maka bisa kita coret. Sehingga muncullah D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Kita masukkan angka yang sudah diketahui tadi, maka didapatkanlah kecepatan aliran air pada penampang 2 sebesar 20 meter per sekon. Baik, kita masuk ke dalam penerapan persamaan kontinuitas, di mana kita bisa melihat atau menemukan aplikasi dari persamaan kontinuitas ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang Ibu tampilkan ini hanya beberapa contoh dari sekian banyak contoh ya Nak ya. Yang pertama adalah selang penyemprot. Pernah Ananda semua menggunakan selang ketika kita mencuci motor atau menyiram bunga, di mana ujung selang ditekan. Ketika ujung selang kita tekan, itu artinya kita memperkecil penampang dari selang. Untuk apa kita menekan ujung selang pipa? Agar aliran airnya menjadi lebih besar. Apa contoh yang kedua? Yaitu penyempitan pembuluh darah. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, laju aliran darah lebih besar daripada laju aliran pada pembuluh normal. Berikutnya, kita masuk ke dalam hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dapat dilihat di gambar. Hukum Bernoulli menyatakan hubungan besaran fluida dalam pipa antara tekanan, ketinggian, dan laju dinamika. Di mana persamaannya dapat kita lihat bahwa P ditambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. P adalah tekanan dengan satuan Pascal, rho adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik, G adalah percepatan gravitasi, H tinggi benda, dan V adalah laju fluida dengan satuan meter per sekon. Penerapan hukum Bernoulli salah satunya adalah teorema Torricelli atau dikatakan juga dengan tangki bocor. Di mana ketika ada tangki bocor, maka akan ada air yang keluar dengan besar kecepatan yaitu akar 2GH. Untuk jangkauan terjauh pancaran air kita lambangkan dengan X sama dengan 2 akar H dikali H1. H dan H1 ini bisa dilihat di gambar ya Nak ya, yang mana yang H, yang mana yang H1.
Untuk mencari pancaran air, waktu pancaran air mencapai tanah, itu kita lambangkan dengan T. Bisa lihat persamaannya. Penerapan hukum Bernoulli berikutnya, tadi setelah teorema Torricelli atau tangki bocor, yang berikutnya adalah efek Venturi. Efek Venturi terjadi pada fluida yang mengalir melalui sebuah pipa yang menyempit lalu melebar lagi pada ketinggian yang sama. Efek Venturi menyatakan bahwa jika laju fluida bertambah, maka tekanannya berkurang. Bisa dilihat pada gambar di sampingnya, dan persamaannya juga ada di sebelahnya. Masih penerapan hukum Bernoulli berikutnya, yaitu venturimeter. Ada dua macam venturimeternya, venturimeter dengan manometer dan venturimeter tanpa manometer. Gambarnya bisa dilihat ya, bedanya apa yang dengan manometer dan apa yang tanpa manometer. Persamaannya juga bisa Ananda lihat pada slide ini. Masih penerapan hukum Bernoulli, yang berikutnya setelah venturimeter adalah tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara dengan mengetahui perbedaan ketinggian raksa pada kedua kaki manometer, di mana aliran gas tersebut dapat ditentukan kelajuannya dengan persamaan V sama dengan akar 2 rho F. Rho F di sini artinya massa jenis zat cair dalam manometer, dikali G dikali H per rho U. Rho U adalah massa jenis udara yang mengalir. Penerapan hukum Bernoulli berikutnya, ini adalah salah satu contoh yang dapat kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sering kita temui mungkin di rumah atau di mana saja, yaitu alat penyemprot. Alat penyemprot obat anti nyamuk dan parfum. Saat batang penghisap ditekan, udara akan mengalir dengan kecepatan tinggi dan melewati mulut pipa. Akibatnya, tekanan di ujung menjadi kecil. Perbedaan tekanan ini mengakibatkan cairan di dalam tangki naik dan dihamburkan dengan halus oleh aliran udara dari tabung penghisap. Penerapan hukum Bernoulli berikutnya, ini yang terakhir ya, yaitu gaya angkat pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu bisa naik ke udara, itu salah satu prinsipnya adalah hukum Bernoulli. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat bagian sisi atas itu lebih besar daripada bagian sisi bawah. Akibat adanya perbedaan kecepatan atau kelajuan udara di bagian sisi atas dan sisi bawah, maka terjadilah yang namanya gaya angkat pesawat. Di mana persamaannya adalah F1 dikurang F2 sama dengan rho 1 dikurang rho 2 dikali A. F1 adalah gaya pada bagian bawah sayap dengan satuan Newton. F2 adalah gaya pada bagian atas sayap, satuannya juga Newton. Rho adalah massa jenis udara. Persamaan berikutnya adalah F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho buka kurung V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat dikali luas penampang. Aplikasi nanti dari persamaan gaya angkat pesawat ini bisa kita lihat dalam contoh soal berikut ini. Kita masuk ke dalam contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan sebuah tangki bocor. Sebuah bak besar berisi air, terdapat sebuah keran. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan dan jarak terjauh semburan air keran? Melihat dari soal ini, kita harus tahu persamaan apa dulu yang akan kita gunakan.
Kalau soalnya tentang tangki bocor atau bak bocor, maka arahnya adalah ke persamaan Torricelli, di mana kecepatan semburan air kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan akar 2GH. Kita masukkan angkanya, 2 dikali G kita sudah tahu percepatan gravitasi 10 dan H-nya adalah 0,45 meter. Dari mana 0,45? Yaitu 85 cm dikurang 40 cm. Maka dihasilkanlah akar 9, sehingga kecepatan semburan air bernilai 3 meter per sekon. Untuk mencari jarak terjauh semburan air, kita gunakan persamaan X sama dengan 2 akar H dikali H1, di mana H-nya adalah 0,45 dan H1-nya adalah 0,4. Bisa kita lihat di gambar ya. Satuan cm harus kita konversi dulu ke dalam satuan meter dengan cara kita bagi 100. Sehingga didapatkan jarak terjauh semburan air adalah 0,6 akar 2 meter. Oke, baiklah. Kita masuk kepada kesimpulan materi kita pada hari ini, di mana aplikasi fluida dinamis dapat dengan nyata kita lihat dan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari persamaan kontinuitas sampai ke persamaan Bernoulli, di mana salah satu aplikasi nyatanya dalam teknologi adalah gaya angkat pesawat terbang. Terakhir kita masuk kepada tugas. Tugasnya dapat dilihat di slide ini. Cukup satu soal, silakan dikerjakan. Ikuti materi pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya tadi. Coba dikerjakan, cari apa yang diketahui, apa yang ditanya, kemudian persamaan apa yang akan kita gunakan. Lalu silakan Ananda kirimkan tugasnya melalui Classroom. Semuanya, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak itu semua paham dan mengerti. Bagi yang tidak paham nanti bisa lihat di Classroom materi kita. Kemudian kerjakan tugasnya dan siap-siap minggu depan kita akan mengadakan penilaian harian.